bekerja sama dengan klub kembang mempersembahkan sebuah dongeng digital berjudul Timun Mas dan Buto Ijo. Alkisah, di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun meskipun telah lama menikah, mereka tak juga memiliki anak. Karena kesepian, mereka sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya harapan itu pupus karena mereka berdua sekarang telah tua dan hal itu sepertinya akan mustahil. Mereka berdua hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Mereka selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak walau hanya satu saja. Bu, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Dan juga kita harus tetap bersabar. Jika kita bersabar, mungkin Tuhan akan memberikan keajaibannya kepada kita. Nggih, Pak. Mbok juga selalu bersabar. Jika memang ini sudah menjadi suratan takdir kita, Mbok terima dengan hati yang ikhlas. Pada suatu malam, harapan itu akhirnya datang lewat mimpi. Di dalam mimpinya, Simbo didatangi sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat suaminya biasa mencari kayu bakar. Datanglah kepadaku, ambil bungkusan ini. Datanglah ke bawah pohon besar di dalam hutan, tempat biasa suamimu mengambil kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Simbo hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Namun hatinya ragu dan bimbang. Di dalam hati ia terus bertanya-tanya. Apakah mimpi itu benar? Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi kepadaku? Si Embok mencoba menceritakan masalah ini kepada Sarni, sahabatnya sejak muda. Ia ingin meminta pendapat. Diceritakannya lah semua mimpi itu kepada sahabatnya. Jadi, menurutmu bagaimana? Kalau menurutku, kau ikut saja dulu wangsit dalam mimpimu. Jangan lupa, ceritakan pula dengan suamimu. Kau yakin suamiku akan percaya kepada mimpi itu? Ya, coba saja dulu. Sekarang semua tergantung kepadamu. Dengan mengikuti saran dari Sarni sahabatnya itu, Simbo pulang dan berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Ditemuinya suaminya tersebut dan tanpa diduga, ternyata suaminya menyetujui isi dari mimpinya. Apa Bapak yakin? Barangkali ini adalah jawaban dari Yang Maha Kuasa atas doa dan kesabaran kita selama ini, Bob. Kalau begitu, mari kita berangkat. Dengan penuh harapan, mereka berdua bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, mereka mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukannya. Pak! Bapak! Pak! Lihat! Ini bungkusannya! Mari kita buka, Bu! Dengan perasaan yang campur aduk, mereka mendekati bungkusan tersebut dan membukanya. Namun, sungguh tidak diduga, mereka justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi. Tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Apa maksud raksasa itu memberikan kita sebutir biji timun? Di tengah kebingungannya, tanpa mereka sadari, ada sesosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Simbok dan Bapak pun terkejut ketika membalikan badan. Yang dilihatnya adalah sesosok raksasa yang sangat besar. Mereka pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan
Jangan memakan kami. Kami sadar telah lancang memasuki wilayah Tuan tanpa permisi. Tapi kami mohon, kami masih ingin hidup. Namaku Buto Ijo. Jangan takut, hai orang tua. Aku tidak akan memakan kalian. Sesungguh Tuan? Akulah yang datang ke mimpimu. Bukankah kalian menginginkan seorang anak? Benar, Tuan Raksasa? Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa disadar Simbo pun menjawab, "Baiklah Tuan Raksasa, saya bersedia menyerahkan anak itu kepadamu begitu dia sudah dewasa." Setelah si embok selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Sesampainya di rumah, mereka berdua kemudian segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari mereka merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun tersebut menjadi semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya sangat berbeda karena warna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Simbo dan Bapak segera memetik timun yang berat tersebut ke gubuknya. Betapa terkejutnya mereka ketika membelah buah timun itu. Muncullah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Bapak dan si embok mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Mereka pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Mereka merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Dan selain cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifat yang baik. Oleh karena itu mereka sangat sayang kepadanya. Hingga suatu malam, si embok kembali bermimpi, didatangi oleh raksasa. Ingat, sesuai perjanjian, tepat seminggu lagi dari sekarang, aku akan menjemput anak muda untuk kumakan. Ketika terbangun, hati Simbo pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang disayanginya. Diceritakannya mimpi itu kepada suaminya. "Pak, Mbok bermimpi. Raksasa tersebut akan datang kembali mengambil anak kita." Kita memang salah, Bu. Kenapa saat itu kita mengiyakan perjanjian tersebut? Lantas bagaimana, Pak? Bapak akan mencari akal supaya Timun Mas tidak diambil oleh raksasa buto hijau itu, Bu. Akhirnya mereka baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat. Karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Mereka berdua pun menyesal. Sejak mimpi tersebut terjadi, Simbo selalu melamun. Melihat Simbo duduk termenung, Timun Mas pun heran di dalam hatinya. Hingga suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan gundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. "Bu, mengapa sudah beberapa hari ini ibu selalu tampak sedih?" Sebenarnya si embok tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anaknya itu ikut bersedih. Namun karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakan selama ini. "Maafkan ibu, anakku. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu." "Rahasia? Rahasia apa itu, Bu?" "Ketahuilah, Timun Mas. Sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu." Belum selesai ibunya bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksud ibu?"
Simba pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun-Mas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. Aku tidak mau bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu dan bapak yang telah mendidik dan membesarkanku. Mendengar perkataan Timun-Mas, Simba kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat dan tidak menjadi santapan raksasa. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, mereka berdua belum juga menemukan jalan keluar. Hati mereka pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba Bapak menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun-Mas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk mereka. Hai orang tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi Tuan datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Setelah kedatangan raksasa itu, mereka kembali bingung untuk mencari cara lain agar Timun-Mas tidak diambil dan dimakan. Akhirnya, mereka menemukan cara untuk dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa. Mereka akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali, ibu dan bapak akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman bapakmu. Barangkali dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu. Benar, Bu. Kita harus membinasakan raksasa itu. Karena aku tidak mau menjadi santapannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Simba dan Bapak ke gunung itu. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf sahabatku, maksud kedatanganku kemari ingin meminta bantuan. Apa yang bisa ku bantu? Simbok pun menceritakan masa yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita itu, pertapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada mereka berdua. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan ini bungkusannya. Setelah mendapat penjelasan itu, mereka pun pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Simba menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun-Mas. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun-Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu akan kujadikan santapanku. Simbok dan Bapak tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun-Mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, Timun-Mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikut petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Baik, Bu. Melihat Timun-Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin menyantapnya. Ternyata kau memang telah besar. Aku sudah tidak sabar ingin memakanmu. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun-Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak kaya lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun-Mas. Lari Timun-Mas, selamatkanlah dirimu. Jangan lupakan pesan dari pertapa itu, Nak.
Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapaian dan raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya kau kelelahan. Akan kutangkap kau. Kau tidak akan bisa menangkapku. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama, Timun Mas menebar biji timun. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Hah? Apa ini? Kurang ajar. Awas kau nanti. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Sekali lagi nih. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rimbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Aduh, sakit, kurang ajar. Namun, raksasa itu tetap mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Di saat itulah ia teringat akan kata-kata Bapak dan si Embok. Ingat anakku, pasrahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Tugas kita hanyalah berdoa dan berusaha. Iyo, selama kamu yakin, mudah-mudahan semuanya akan terwujud. Ingat, doa kami selalu menyertaimu. Akhirnya, dan penuh keyakinan, Timun Mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Rasakan itu raksasa jahat. Tolong, maafkan aku. Alhasil raksasa itu terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan menghilang. Maka selamatlah Timun Mas dari kejaran dan satapa raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui kedua orang tuanya. Mereka pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, si Embok, Bapak, dan Timun Mas hidup berbahagia. Nah teman-teman, so ingat ya bahwa orang yang punya niat jahat seperti raksasa akhirnya akan mendapatkan celaka. Selain itu, ingat juga segala rintangan dalam hidup dapat diselesaikan dengan baik jika dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Terima kasih telah menyaksikan Dongeng Digital. Sampai jumpa lagi pada dongeng-dongeng kami berikutnya.